Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-516. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-516 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham ISSP, BGTG, ASLC, TRJA, DGIK, dan saham ISAT. 6 saham ini saya pilih berdasarkan bandarmologi flow karena tidak ada yang request, jadi saya ambil dari data tersebut. Namun sebelum kita melanjutkan untuk review ke 6 saham ini, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini harus ditutup melemah 0,146% di level 7182. Padahal kita tahu bahwa pagi tadi indeks kita sempat melambung tinggi sampai di level 7257. Namun sayang sekali ketika menjelang closing dia harus ditutup melemah. Kalau kita perhatikan di sini total transaksinya adalah 17,2 triliun dengan 202 saham bergerak naik dan ada sekitar 318 saham turun dan juga ada 173 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini hari ini asing masuk cukup banyak sekali. Net buy-nya adalah sekitar 1,1 triliun ya, kalau teman-teman bisa lihat sendiri. Ada net foreign buy 1,16 triliun di sini dipimpin oleh pembelian dari Bank Mandiri, BRI, Astra International, kemudian ada PTBA dan saham Surya Esa Perkasa atau ESA. Kita langsung masuk ya ke saham pertama, yaitu adalah saham ISSP. Seperti biasa, chart ini dipersembahkan oleh Joran Fest Chart System, di mana ini bisa membantu untuk mempermudah teman-teman dalam membuat tarik garis atau screener ya. Ini fitur teman-teman bisa akses dengan harga murah sekali, hanya sekitar 2.000 per hari. Ini kita salah, JCSN ISSP di atas JSCN. Oke, kita revisi /JCSN ISSP. Saham Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dengan kode emiten ISSP hari ini ditutup menguat 1,91% di level 320. ISSP sendiri masih berada di atas level aman, di atas level support paling kuatnya di 304. Selama dia masih bertahan di atas 304, tentu ISSP-nya itu masih baik-baik saja dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target berikutnya adalah menuju ke 366. Kalau diperhatikan panel trend ini masih warna putih, artinya masih belum terlalu menarik. Tapi banter flow sudah mulai kuning full dan tentu sudah mulai muncul putih, ini sudah mulai bagus. Kemudian foreign flow juga sudah bagus, di mana di sini sudah net buy asing, kemudian juga ada HK asing di sana dan juga RSI divergent di sini juga kelihatan sekali bahwa sebelumnya di 25 Mei, 25 Meian itu ada bullish divergent, namun dia masih belum terlalu bergerak banyak. Dan sekarang RSI-nya juga sedang berusaha untuk menembus 50 ini. Jadi kalau dia tembus ke atas tentu cukup bagus ya. Sekarang dia di 49,8. Jadi secara indikator overall masih bagus. Dan teman-teman kalau mau beli ya selama di atas 304 itu masih aman-aman saja dengan potensi target kenaikan sampai menuju RPK di 366. Setelah ISSP kita punya saham BGTG. Ini Bank Gadesa ya. Di mana dalam perdagangan hari ini BGTG ditutup menguat 3,4% di level 152. BGTG berhasil breakout dari area resist paling kuatnya, yang mana itu adalah SPK di 150 dan closing di 152. Dan itu artinya SPK yang tadi menjadi resist sekarang sudah kembali menjadi support paling kuat dari BGTG. Dan selama dia masih bertahan di atas 150, BGTG itu masih sangat menarik dan punya potensial untuk bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target berikutnya adalah menuju ke area RPK, yaitu di harga 185. Bagi teman-teman yang ingin membeli, pastikan yang pertama dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 150 itu masih oke. Dan silakan beli dengan range buy 150 sampai dengan 152, mungkin cut loss di bawah 146, target kenaikan menuju ke 185.
Dari panel trend ini masih putih, masih belum terlalu bagus, namun dari bandar flow sudah mulai oke, warna putih di sini, warna kuning dan putih. Kemudian foreign flow juga sudah bagus, ada net buy di sana, kemudian juga ada HK asing di sana, dan juga RSI divergent cenderung mau breakout dari 50, dan itu tanda-tanda juga artinya masih bagus. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan betul dia bisa bertahan di atas 150, dan tentu itu perfect buat BGTG untuk bisa terus melanjutkan kenaikan di dengan target 185. Tapi kalau dia turun di bawah 150 ya jangan masuk ya. Kita hanya boleh beli kalau memang dia bisa bertahan di atas 150. Selanjutnya kita ada saham ASLC ya. Kita punya saham ASLC, Autopedia Sukses Lestari. Di mana saham ASLC ini ditutup melemah 0,53% di harga 189. ASLC sempat bergerak naik tinggi, sempat dia ke 197, namun sayang closingnya harus merah di 189. Kalau kita perhatikan di sini ASLC masih jauh dari area resist paling kuatnya di 216 saat ini, dan sekarang cuma dikawal beberapa area resistnya di 190, di 201 itu adalah resist bantuan. Selama dia tidak bisa naik, minimal dia tidak naik di atas 190, tentu itu masih jelek buat ASLC dan masih tentu downtrend di saham ini. Ya kita tentu tidak mungkin entry di saham ini kalau memang dia tidak bisa naik lagi minimal di atas 190. Tapi kalau memang benar dia bisa breakout 190, maka ada peluang untuk dia menuju ke 216. Dan ketika 216 bisa ditembus, maka next punya peluang lagi menuju ke 296. Dari panel trend sebenarnya ini warna hijau bagus, namun dari bandar flow ini masih belum terlalu menarik karena dia ada warna merah di sini. Kemudian foreign flow juga masih net buy tipis sekali. Kemudian dari RSI terdeteksi di sini ada bullish divergent ya, ada bullish divergent dari tanggal sekitar 15 sampai dengan 30 kemarin. Dan tentu itu teman-teman harus bisa perhatikan betul. Kalau memang bisa breakout 190, tentu itu menarik buat SLC. Tapi kalau ternyata tidak mampu melewati 190, maka lebih bagus kita wait and see, kita hindari dulu saham ini. Selanjutnya kita punya saham TRJA ya, atau saham Transkon Jaya ya, di mana dalam perdagangan tadi ditutup menguat 1,79% di level 228, padahal sempat dia naik ke 236, namun sayang kembali closingnya hanya di 228. Kalau kita lihat dari chart seperti ini, dia masih berada di atas support paling kuatnya, artinya masih aman, dia itu di atas 202. Selama TRJA di atas 202, tentu TRJA ini masih baik-baik saja. Dari panel trend ini warna putih tentu masih belum bagus, namun dari bandar flow sudah mulai warna kuning dan putih, itu sudah mulai oke. Kemudian dari sisi net buy asing juga masih ada, dan juga asing juga HK di saham ini. RSI divergent juga bagus di sini, cenderung mengarah ke atas dan mencoba juga untuk breakout dari 50. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pertama ya pastikan dia di atas 202. Kalau mau ambil range buy-nya, kebetulan di sini ada beberapa support bantuan di 226 dan di 218. Itu bisa teman-teman pakai sebagai area beli dengan target jauhnya menuju ke 348. Selanjutnya setelah kita bahas TRJA, kita punya saham DGIK, di mana saham Nusa Konstruksi Engineering ini ditutup menguat 2,7% di level 114. Selama perdagangan tadi dia cenderung di 109, 110, 109, 110. Tiba-tiba langsung sesi 2, tiba-tiba terbang sampai ke 121. Dan setelah itu dia ditutup melemah lagi atau turun, hanya bisa closing plus 2,7% di 114. Dia masih jauh sekali dari area pentingnya di 147, yaitu area SPK. Namun ada beberapa level bantuan di sini yang bisa kita pakai sebagai level entry kita, yaitu di 118 adalah SSR satunya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ketika dia bisa breakout lagi di atas 118, silakan buy on breakout 118 dengan target terdekat ke 134, target jauhnya adalah ke 147. Karena indikator masih warna hijau, masih bagus. Bandar flow juga
Warna putih dan kuning ini juga oke, namun foreign flow masih jelek. Dan kalau kita perhatikan di sini ada bullish divergence tipis di saham DGIKA, sehingga ini tentu cukup menarik. Sehingga teman-teman kalau mau beli pastikan betul bisa breakout 118, teman-teman ambil. Selama tidak breakout 118 tentu jawabannya adalah tidak perlu kita ambil. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-516 hari ini adalah saham Indosat. Saham Indosat hari ini ditutup menguat 3,63% di level 6425. ISAT setelah sideways terbang tinggi, jatuh lagi, dan sekarang coba naik dengan next target adalah ke 7.400. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, tentu pilihan terbaik adalah kawal dengan trailing stop sampai target menuju ke 7.400. Tapi bagi yang belum punya barang, tentu ini sebenarnya belum bisa menjadi area beli karena kita tidak mungkin mengejar di posisi seperti ini. Paling bijak adalah ketika dia sudah terbang seperti ini, kita menunggu dia untuk kemudian koreksi sehat dan kita ambil di level retracement-nya. Jadi kalau kita perhatikan dari level support bantuan ada di 5.950 dan di 5.700. Jadi kalau teman-teman mau membeli, ketika dia bisa turun koreksi tapi bisa kuat minimal di 5950 bisa ambil, atau kalau dia ternyata langsung jebol ya bisa tunggu di 5.700. Dua ini. Kalau ternyata terus jebol, dia punya level terakhir di 5175 sebagai level terkuatnya. Dari panel trend di sini warna hijau masih bagus, Bundle flow juga bagus, ada kuning dan putih. Foreign flow memang ada net sell di sini ya, ada net sell. Tapi kalau kita perhatikan ketika ada net sell, dia justru malah terbang terus ya, karena ada HK di sana. Ini juga sama, dia ada HK asing namun dia net sell. Kemudian dari foreign flow ini juga bagus ya, masih berada di atas 50 dan itu cenderung masih akan terus bergerak naik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, saran saya pribadi yang belum punya barang menunggu saja dia retrace dulu baru kita ambil. Dan yang sudah punya barang silakan dikawal dengan trailing stop dengan target jauh menuju ke 7.400. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-516 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.